mau. Tentu Anan hanya mau Deparaj mengembalikan sertifikat tanah Paida. Deparaj siap menyerahkan sertifikat tersebut dengan syarat Anan harus menikah dengan Pali adiknya. Badram protes. Deparaj melayangkan parang sembari mengatakan, "Jangan berharap menikahi adikku, jika melihat parang aja kau berkeringat, Badram. Jadi lelaki harus seperti Anan, tangguh dan pemberani." Tak lama Pali datang. Sebenarnya Pali hanya cinta dan hanya ingin menikah dengan Badram. Begitupun dengan Anan yang hanya mencintai Samira. Mereka harus bekerja sama merancang strategi supaya pernikahan itu tidak terjadi. Di sisi lain ternyata Peru adalah adik ipar Perasami. Perasami tidak terima atas kematian Peru. Jika Deparaj membunuh Peru saat makan, ia juga akan membunuhnya saat makan pesta pertunangan Pali nanti. Kabar pernikahan Pali sampai ke Koda, kakak iparnya Deparaj. Koda mengira calon pengantinnya Yara Parandamaya karena berdampingan dipoto dengan Pali. Lalu Koda dan istrinya pergi ke rumah Deparaj. Di sana ia protes kepada Deparaj, apa tidak ada calon pengantin lain? Deparaj yang tidak tahu maksud Koda mengiyakan saja, memaklumi mungkin karena faktor usia. Ketidakterimaan Koda atas Parandamaya sebagai calon pengantinnya sampai-sampai ia ceritakan kepada Anan. Koda tidak menyukai pernikahan ini. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh Anan untuk membatalkan pernikahan dirinya. Anan menyarankan Koda untuk mengacaukan pernikahan di mana Koda harus bekerja sama dengan Perasami yang punya dendam kepada Deparaj. Koda akan menjembatani anak buah Perasami yang menyusup ke acara pernikahan Pali nanti. Singkat cerita, pertunangan pun akan dilaksanakan. Koda membiarkan masuk anak buah Perasami yang menyamar. Di sisi lain Badram frustasi akan bunuh diri, namun itu dicegah oleh Pali. Anan datang bertanya, "Bukankah kalian saling cinta? Kenapa tidak kawin lari?" Mereka menjawab tempat ini cukup ketat. Jika mereka mencoba kabur, Deparaj akan membunuhnya. Anan mempunyai strategi. Anak buah Perasami akan menyerang mengacaukan pernikahan, menculik calon pengantin lelaki. Nah, di saat kekacauan tersebut Deparaj dan anak buahnya akan sibuk melawan anak buah Perasami. Di waktu itulah waktu yang tepat kalian melarikan diri. Dini hari sebelum pernikahan, anak buah Perasami salah sasaran malah menangkap Badram yang akan melarikan diri bersama Pali. Deparaj yang dibantu Anan datang melawan mereka. Keganasan Deparaj disaksikan oleh Laksmi. Deparaj mengetahui dari anak buah Perasami bahwa Kodalah yang membawa mereka masuk. Deparaj marah besar ingin membakar hidup-hidup Koda, namun itu dicegah oleh Anan. Anan menjelaskan Pali hanya ingin menikah dengan Badram, begitupun Anan yang tidak mau pernikahan ini ada. Untuk mengacaukan semuanya, Anan memanfaatkan Koda untuk membiarkan masuk musuh-musuh Deparaj. Selama ini Anan diam karena ia menginginkan sertifikat itu. Tapi jika Deparaj akan membunuh orang yang tak bersalah, Anan tidak akan diam. Deparaj marah karena rahasia 20 tahun yang ia sembunyikan dari istrinya terbongkar. Gegara Anan, sekarang istrinya tahu bahwa Deparaj belum keluar dari dunia pergangsteran. Anak buah Deparaj pun turun untuk menghabisi Anan. Dengan segala upaya kerja kerasnya, Anan berhasil melawan sebagian hingga duel antara Anan dan Deparaj pun terjadi. Ketika Deparaj akan menghabisi Anan, ibu Anan datang. Seketika Deparaj terdiam. Ternyata waktu dulu ketika Deparaj yang menemani Pali belajar mengemudi menabrak Satyamurti. Sudah ditabrak namun Satyamurti tetap baik, malah membantu mendorong. Satyamurti menyelamatkan Pali dengan mengorbankan dirinya saat Perasami yang ingin membunuh Deparaj dan keluarga. Satyamurti dirawat ditemani Pali dan Laksmi. Satyamurti meminta bantuan mereka untuk mengantarkan dirinya ke seseorang yang telah menguasai tanah di Rediarpati yang ia jual ke temannya. Ia ingin tanah itu kembali ke tangan temannya yaitu Paida. Sebelum Pali mengetahui orang yang dimaksud, namun Satyamurti meninggal.
Setelah mengetahui semuanya, Vali mengatakan ayah Anan meninggal karena menyelamatkan dirinya. Setiap hari Vali merasa berhutang budi kepada ayah Anan. Deparaj juga mengatakan ia suka merasa hebat saat membantai 100 preman. Namun ayah Anan lebih hebat karena telah mengorbankan dirinya menyelamatkan orang lain yang belum bisa Deparaj lakukan. Harta tidak ada harganya dibanding seorang adik. Adikku selamat berkat ayahmu. Supaya silaturahmi tidak terputus, pinjamlah 100. Maka dari itu ambillah sertifikat tanah ini. Ini bukan dari kemurahan hati saya, tapi kebesaran ayahmu, ucap Deparaj. Lalu Anan pun menyerahkan sertifikat tersebut kepada Paida tepat jam 12 siang sesuai janji Anan dulu. Setelah mengetahui semuanya, Paida merasa bersalah. Satyamurti meninggal karenanya. Selama ini ia telah berprasangka buruk kepada Satyamurti yang padahal dia sangat baik. Di sisi lain, ayah Palapi tak sengaja menarik tongkat yang Anan dulu tancapkan sehingga tongkat tersebut melayang ke Verasami yang membuatnya tergelincir ke jurang dan tewas di tempat. Ayah Palapi berpapasan dengan mereka, memberi kabar gembira bahwa saham Satyamurti sekarang nilainya melambung tinggi. Tentu membuat Anan sangat bahagia karena dengan itu kejayaan keluarganya tinggal di depan mata. Kini properti yang dulu diserahkan kembali lagi. Atas keputusan yang dibuat Anan dulu membuat Anan berhasil mengembalikan kejayaan keluarganya, membuktikan janjinya kepada keponakannya. Sebelum setahun Anan sudah bisa mengembalikan semuanya. Dan film pun berakhir.